Bismillahirrahmanirrahim. Wa an rajulin min Khas'am, dan diriwayatkan dari seorang laki-laki min Khas'am, dari kabilah Khas'am. Qala, laki-laki itu mengatakan, ataitu, aku telah mendatangi an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nafarin min ashabihi, sedangkan beliau waktu saya datangi bersama beberapa orang dari sahabat-sahabat beliau. Nafar itu 3 sampai 10 biasanya, atau sampai 9. Faqultu, maka aku mengatakan, antal ladzi, apakah engkau orang, taz'umu, yang engkau menyangka. Dan za'ama itu sering artinya adalah mengatakan. Taz'amu, yang kau mengatakan, annaka, bahwasanya engkau Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, aku bilang pada Rasulullah, kamukah orang yang kamu mengatakan bahwa kamu itu utusannya Allah? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, akulah yang berkata bahwa aku adalah utusan Allah. Qal, maka laki-laki tadi mengatakan, qultu, aku bilang pada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, manakah amalan-amalan yang lebih dicintai ilallahi, kepada Allah? Manakah amalan yang paling dicintai Allah? Qal, Nabi bersabda, al-imanu billah, amalan yang paling dicintai Allah adalah beriman dengan Allah. Iman itu kan keyakinan ya. Ini biasanya dalam pelajaran-pelajaran kita dibedakan antara amal dengan keyakinan. Usaha iman, usaha amal. Nah, di sini ini Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, iman dengan Allah. Iman itu biasanya yang dalam kebanyakan pembahasan kita, agama Islam, kurikulum Islam ini terbagi 2. Pertama, kaitannya dengan akidah, keyakinan, yang dinamakan usul, asas agama, yaitu rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kepada qadha dan qadar. Rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, baru kemudian amal-amal, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi di sini ini Nabi menyebutkan bahwa iman itu termasuk bagian dari amalan. Dan memang itu sebetulnya tidak perlu dianggap sulit, karena iman itu memang bagian dari amalannya hati. Di keyakinan itu bagian dari amalannya hati, itu hati kita itu. Karena amalan itu terbagi, sumbernya itu di 4, hati, kemudian lisan, kemudian anggota tubuh. Nah, di antara amalannya hati adalah beriman. Di antaranya amalan hati adalah berkeyakinan. Kalau keyakinannya benar kepada Allah, inilah yang paling dicintai oleh Allah, karena ini asas. Kalau orang hatinya sudah ada iman kepada Allah, walaupun belum sempat amal selain ini, selain amalan keyakinan ini, maka dia sudah dapat kuncinya surga. Ini kok diterangkan keyakinan dengan amal campur, Pak? Enggak campur. Memang dari satu sisi keyakinan itu memang amalan khusus yang hanya bisa dikerjakan oleh hati ini hasilnya. Maka kadang-kadang oleh para ulama dibedakan. Ini karena yang terkhusus keyakinan ini beda, karena posisinya ini asas. Selain itu posisinya adalah cabangan dari asas ini, dari pondasi ini.
Maka pertama kali Nabi dan para anbiya ngajak pertama kali adalah amalan yakin. Ngajak kepada keyakinan. Lah keyakinan itu yang bisa ngerjakan apa? Hati. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Di hatinya suruh beramal, namanya berkeyakinan yang benar. Ini walaupun bisa dikatakan amal, biasa diistilahkan ini keyakinan. Kita ngeluruskan keyakinan. Lah keyakinan itu adalah bagian dari amalan hati yang terpokok. Terus kemudian ada amalan hati yang selain keyakinan. Contohnya apa? Contohnya ya banyaklah. Husnudzon pada orang Islam, ini kan amalan hati, husnudzon. Kemudian cinta kepada orang-orang soleh, ini keyakinan hati juga ini. Benci kepada yang dibenci oleh Allah, ini amalan hati juga. Tapi kaitannya bukan dengan langsung berkait dengan akidah, dengan keyakinan. Kaitannya dengan selain keyakinan. Allah Akbar. Qanaah ini semuanya di hati. Tawadhu di hati. Yang keyakinan itu maksudnya yang kaitannya amalan hati yang kaitan dengan rukun iman yang 6. Ini asasnya amalan hati adalah keyakinan ini, dan asas keyakinan inilah jadi asasnya seluruh amal lidah dan seluruh amal jasad, semuanya asasnya adalah keyakinan yang ada di hati, yang mana keyakinan itu adalah bagian dari kerjanya hati. Maka kerjanya hati itu terbagi dua kata para ulama. Ada ikhtiyari, ada ghairu ikhtiyari. Perhatikan. Di kerjanya hati itu terbagi dua, ada yang menurut perasaan manusia kita bisa mengaturnya. Ini namanya ikhtiyari. Walaupun sebetulnya ikhtiyari itu kalau direnungi lagi semuanya kemampuannya semuanya dari Allah, kita nggak mampu apa-apa. Maka yang ikhtiyari seperti kita perasaan kita mampu memasukkan yang benar kepada hati kita paksa. Allah hanya satu. Para anbiya mesti benar. Para anbiya punya sifat wajib 4. Tabligh, fatonah, amanah. Kemudian apa? As-sidq, jujur. Nah, kita masukkan, kita paksa hati kita, kamu harus berkeyakinan begini. Begitu hati kita mau benci kepada orang yang soleh, jangan diteruskan. Nah, begitu hati kita mau cinta kepada yang bukan istrinya, tahan, jangan diteruskan. Nah, ini namanya ikhtiyari. Maka ikhtiyari ini kalau kita nggak meluruskannya sesuai dengan syariat, kita dosa terus. Lah perasaan orang masih di hati kok loh, iman juga di hati. Nah, maka orang tunarungu bisa beriman, orang bisu bisa beriman. Perhatikan, ini namanya ikhtiyari. Maka kita wajib semua yang ikhtiyari dalam hati itu untuk kita sesuaikan dengan perintah agama untuk dikerjakan, larangan agama untuk ditinggalkan. Ini namanya ikhtiyari. Lah inilah yang akan dihisab semuanya. Amalan hati ini yang ikhtiyari ini. Masih di hati, bayangkan yang bukan mahram, bayangkan ngeluyur bareng, boncengan bareng, demek-demekan, senggol-senggolan. Terus dinikmatiin amalan hati gak apa-apa, ngawur aja. Ini amalan hati yang ikhtiyari, yang kita akan dihisab. Karena perasaan kita mampu untuk menahannya, untuk menepisnya. Normalnya orang begitu itu, kecuali orang yang nggak normal. Jadi ini kalau nggak normal namanya ghairu mukallaf akhirnya kan ya. Kalau masih kamu dikatakan normal, kalau kita ini dikatakan normal, harus memahami memang di hati kita ini ada amalan-amalan ikhtiyari yang perasaan kita mampu memprogramnya sebagaimana kita mampu program lidah kita, mata kita, kuping kita, tangan kita. Ini namanya hati yang ikhtiyari, maka kita wajib untuk memaksanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berkeyakinan yang benar.
kemudian mengarahkan cintanya pada cinta yang benar, mengarahkan bencinya pada benci yang benar. Ini hati. Kemudian yang kedua, amalan hati ini ada yang ghairu ikhtiyari. Yang masuk dalam hati itu ghairu ikhtiyari. Sama sekali di luar program kita. Sebetulnya semuanya itu bukan dari program kita sih, tapi ada perasaan begitu itu. Mirip juga pada zahir kita ini. Kadang-kadang ada amalan yang itu melanggar tapi bukan kita program. Contohnya apa Pak? Banyak, kita hari-hari dihadapkan ke situ. Banyak. Tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada wanita yang tidak mahram lewat di depan kita, tiba-tiba kita mandang tanpa kita program sebelumnya. Lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan enggak disengaja, dimaafkan oleh Allah, tapi kok diteruskan jadi dosa. Ini namanya di selain hati pun namanya ghairu ikhtiyari. Tidak kita program tapi tiba-tiba kita diuji. Bisa dipahami? Jangan ngantuk loh, ini penting loh ini ya. Ghairu ikhtiyari. Maka di hati itu kadang-kadang datang bisian-bisian yang buruk. Ini kan ghairu, bukan program kita. Bisian-bisian yang buruk lah ini. Kalau bisiannya banyak buruk. Bisian buruk yang mana itu enggak boleh dirasakan dalam hati, harus ditepis. Soalnya dibisiki santri putih, dibisiki. Itu loh, di depan pondok putri ada santri putih ganteng. Ganteng mau lewat. Kamu intip. Jadi hati kan menggerakkan anggota tubuh. Maka bisian yang buruk tadi, gambaran yang masuk harus kita hilangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minggat sana. Bukan malah dinikmati, ya kumisnya jumlahnya berapa ya? Giginya jumlahnya berapa ini? Malah dinikmati. Lah ini namanya maksiat hati jadinya. Seperti orang yang tidak sengaja melihat yang tidak mahram, ketika tidak sengaja dia tidak dosa, tapi begitu diteruskan melototnya jadi dosa. Ini di hati namanya ghairu ikhtiyar. Inilah yang tidak dihisab kalau tidak diteruskan. Kalau diteruskan dihisab jadinya. Lah masa enggak? Akhirnya menikmati, menikmati ngelamun jadi pengantin dengan dia padahal bukan apa-apa kita. Nikmat sampai akhirnya enggak karu-karuan pikirannya. Akhirnya suasana hatinya jadi suasana video porno. Wah, malan hati Pak, enggak apa-apa, ngawur aja. Seperti kita tengah-tengah jalan tiba-tiba ada kelihatan gambar yang buka aurat. Kelihatan terlintas itu ya, terlintas bukan program kita. Tapi kalau kita, apa tadi kok seperti ada buka-buka malah dipelototi. Perhatikan ini perkara kadang-kadang nerangkannya enggak didetailkan, akhirnya perasaannya kalau masih di hati pokoknya enggak dihisab. Ya tergantung toh. Ya kalau iman itu di hati. Hisab pertama adalah iman. Man rabbuka iman pertama kali. Man nabiyuka iman, madinuka iman. Baru kaifa sholatuka, kaifa ini dan sebagainya. Baru amal. Qultu, aku mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma mah, kemudian apa lagi selepas iman? Qal, Nabi bersabda silaturrahimi menyambung sanak kerabat. Qala qultu, aku mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayul a'mali abghadu ilallah, manakah amalan-amalan yang paling dibenci Allah? Qala, Nabi bersabda al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Qala qultu, aku mengatakan ya Rasulullah, tsumma mah, kemudian apa selepas menyekutukan Allah amalan yang paling dibenci oleh Allah? Qala, Nabi bersabda qati'ur rahim, memutuskan sanak kerabat. Qultu ya Rasulullah, summamah, kemudian apa lagi? Qal, Nabi bersabda tsummal amru bil munkar, kemudian amalan yang paling dibenci Allah selepas memutuskan kerabat adalah memerintahkan kemungkaran, wan nahyu 'anil ma'ruf, dan melarang dari kebaikan. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin sayyid.
La ilaha illallah. Kurang lebih begitu itu. Salatullah salamullah ala taha rasul